kalian ke suatu tempat yang kalian sendiri tidak akan pernah tahu ada di mana. Wa man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman, ya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, lalu kata Allah sahlullahu lahu, lalu Allah akan memudahkan baginya bihi thariqan ilal jannah, ya, memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kita di sekarang ini adalah insya Allah adalah kesempatan kita, diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ilmu yang mana nanti insya Allah akan memudahkan kita ke surga. Apalagi kita berbicara tentang pengadilan hari kiamat sekarang ini, ya, untuk mengetahui apakah kita ini nanti, ya, untuk mengetahui apa yang sedang terjadi pada hari kiamat. Nah, saya akan share pada hari kiamat. Bentar. Apa saja kejadian? Kita belum berbicara apa saja hisabnya, tapi apa saja kejadian pada hari kiamat nanti. Nah, kalau kita memahami apa saja kejadian pada hari kiamat nanti, ya, kita juga insya Allah akan memahami apa yang harus kita lakukan pada saat sekarang ini. Maka tadi kata Rasulullah, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi dengan mengetahui apa yang akan terjadi, perkara-perkara apa saja yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak lagi berprasangka dalam berbuat, ya, atau mengira-ngira ini kita akan masuk surga, ya. Oh, ini ya gampang sekali kita bicara kita akan masuk surga misalnya. Sementara kita sebenarnya hanya berprasangka, ya. Ya, dan itu memang harus kita ketahui, ya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu rahimakumullah, ya, masalah perkara-perkara pada pengadilan hari kiamat, sebelum kita masuk apa saja yang akan, ya, terjadi pada pengadilan hari kiamat, mari kita pahami firman Allah dalam surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Afa hasibatum annama khalaqnakum abasa." Ya, maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu abasa, ya, secara main-main saja? Nah, maknanya tersebut, ya, kalau kita lihat tafsirnya, main-main seperti menciptakan binatang yang tidak ada pahala dan siksaan baginya, atau tidak ada tujuan, gitu. Jadi Allah membuat istilahnya, ya, pertanyaan retoris istilahnya seperti ini, ya, yang jawabannya itu membuat kita tuh berpikir sebenarnya. Jadi Allah menyatakan, apakah kamu mengira kamu itu diciptakan tanpa tujuan? Nah, istilahnya seperti itu, ya. Jadi beda dengan binatang, Bapak Ibu yang membayar. Binatang itu memang tidak diberikan syariat, ya, tidak ada pahala dan siksa bagi mereka. Dan apa kata Allah? Wa annakum ilaina la turja'un. Dan menyangka tidak akan dikembalikan kepada Allah, tidak akan dikembalikan kepada kami, ya. Maksudnya apa? Tidak akan dimintai pertanggungjawaban, gitu. Dan ini sama dengan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah ayat 36. Allah SWT berfirman, ayahsabul insana ayusroka sudah. Maka manusia, apakah manusia nih, apa pakai istifham di sini? Apakah manusia mengira bahwa ia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimakumullah, ini sebenarnya jawaban dari tujuan hidup kita, ya. Bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah itu ada tujuannya. Nah, kita harus memahaminya, ya. Bukan tujuan yang kita ini kan sendiri, ya, yang kita tentukan sendiri.
Kalau Allah menghadirkan kita di muka bumi, lalu kita sendiri yang bilang bahwasanya tujuan hidup ini adalah untuk A, untuk B, untuk C, dan seterusnya gitu ya, tentu tidak sesuai dengan tujuan penciptaan ya. Maka kata Allah tadi, apakah manusia itu akan dibiarkan saja tanpa pertanggungjawaban? Kalau kita pahami firman-firman Allah yang lainnya, Allah menciptakan manusia sebagai hambanya untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maknanya apa? Bil makna mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang mana nanti ada pertanggungjawaban. Siapa yang mengikuti perintahnya atau yang beribadah kepadanya, maka Allah memberikan pahala atau reward atau hadiah ya. Dan siapa yang tidak mengikuti perintahnya ya, maka Allah akan memberikan hukuman kepadanya. Nah, itu maknanya. Nah, inilah sebenarnya kalau kita berbicara tentang hari pengadilan ya. Jadi hari dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang kehidupan kita yang ada di muka bumi ini ya. Kehidupan kita yang sangat sebentar sekali di muka bumi. Kita ini insya Allah ya, sudah setengah abad semuanya dan atau hampir setengah abad. Ya, maka sebentar lagi kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan diminta pertanggungjawaban. Ini banyak dalam ya dalam firman Allah yang lain ya. Dalam firman Allah yang lain wala tus'aluna amma kuntum ta'malun, kata Allah ya, dan sungguhnya kamu itu akan ditanya ya tentang apa yang telah kamu kerjakan, dalam surah An-Nahl 93 ya. Banyak firman Allah yang menyatakan ya, dan sungguhnya mereka akan memikul beban dosa mereka dan beban-beban dosa yang lain di samping beban-beban mereka sendiri. Ada beban dosa nih. Nah, sesungguhnya mereka akan ditanya pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka ada-adakan ya. Maka sesungguhnya kami akan menanyai umat-umat yang telah diutus rasul-rasul kepada mereka, dan sesungguhnya kami akan menanyai pula rasul-rasul kami ya. Lalu sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Dan ini yang kita biasanya hafal surah Al-Takasur ya. Summa latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu ya, pada hari pengadilan itu tentang apa? Kenikmatan yang megah dunia ya, kenikmatan yang kita hadapi dunia. Nah, jadi ada hari pertanggungjawaban dan ada hari pengadilan, Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Nah, ini akan kita bahas dalam waktu kita yang sebentar, insya Allah. Ya, apa saja perkara-perkaranya. Kita belum berbicara hisab ya. Ya, karena hadis Rasulullah itu banyak ya. Jadi ya ada tentang perkara-perkara pada hari kiamat ya. Ya, hal yang pertama yang diproses pada hari pengadilan ya, yang diproses pertama kali dulu. Perkara yang pertama yang diproses yaitu adalah perkara pembunuhan. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim, ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah ya, perkara pertama kali diadili pada manusia pada hari kiamat adalah apa? Fi dima. Dima ini pertumpahan darah ya, atau masalah pembunuhan. Jadi itu yang diproses terlebih dahulu. Nah, ini belum masuk ke kita kepada surga dan neraka, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ada keadaan di mana akan diproses lalu akan dibalas pas hari pengadilan itu. Jadi belum ada siksa dan belum ada istilahnya surga dan neraka. Ya, dan ini juga ada beberapa hadis nih tentang beberapa hal, nanti kita akan lihat. Contohnya dalam masalah zakat. Ya, pada hari kiamat orang-orang yang tidak membayarkan zakatnya akan disetrika, akan ada. Lalu sudah itu baru mereka melihat jalannya apakah nanti mereka akan ke surga atau ke neraka. Ya. Jadi ada siksa apa? Pas hari pengadilan. Nah, yang pertama dipermasalahkan pas hari pengadilan itu adalah pembunuhan. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW telah berkata tentang sekelompok orang di antara kami, perkara yang pertama sekali diproses dari mereka di hari akhirat adalah perkara pembunuhan.
Lalu dihadapkan semua orang yang terbunuh dalam perperangan di jalan Allah SWT, lalu memerintahkan semua orang yang terbunuh untuk dihadapkan dengan kepalanya, sedangkan urat nadinya memancarkan darah. Orang yang terbunuh itu berkata, "Wahai Tuhanku, tanyalah orang yang telah membunuhku itu, mengapa ia sampai membunuhku?" Allah lalu menanyakannya, padahal ia mengetahui, "Mengapa kamu membunuhnya?" Ia menjawab, "Aku membunuhnya demi mempertahankan harga diri." Allah berkata, "Celakalah kamu, wahai pembunuh." Kemudian semua pembunuhan dan kezaliman dibalas saat itu juga. Ini belum surga dan neraka, belum di neraka lagi Bapak Ibu rahimakumullah ya. Dibalas pada saat itu juga, dan semua orang yang menganiaya mendapat pembalasan sesuai kadar penganiayaannya. Semuanya tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika ia menghendaki, maka ia mengazabnya, dan jika dia menghendaki, maka dia memaafkannya. Maka akan ada di hari pengadilan nanti ya, kita ya mungkin kita tidak disiksa oleh Allah. Kita akan melihat sebagian manusia yang disiksa ya, langsung di hadapan semua manusia. Di hadapan semua manusia. Karena apa? Yang pertama itu adalah karena pembunuhan ya, yang tidak hak ya. Dalam Islam ada pembunuhan yang hak dalam perperangan gitu ya. Orang yang membunuh itu ya, hukumnya dibunuh lagi. Lalu orang yang sudah menikah, yang berzina gitu ya, dan beberapa hal ya, yang pembunuhan itu dengan hak ya, maksudnya ada alasan untuk membunuhnya yang diperbolehkan di dalam agama. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah ya, itu perkara pertama yang di proses ya. Nah, tetapi amal pertama, jadi sesudah perkara pertama lalu dihisaplah semua manusia, maka amal pertama yang dihisap pada pengadilan akhirat untuk setiap manusia adalah salatnya. Ya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ya, awala ma yuhasabu bihi, ya, abdu, ya, amalan pertama yang dihisap dari seorang hamba yaumal qiyamah, pada hari kiamat adalah salatuhu, ya, salatnya. Nah, dalam sebuah riwayat ya, Yahya ibnu Sa'id berkata bahwasanya telah sampai kepada beliau ya, yang beliau dengar bahwa yang pertama kali diperhatikan dari seorang hamba adalah salatnya. Jika salatnya diterima ya, maka amalan yang lainnya diperhatikan. Namun jika salatnya ditolak, maka amalan yang lain dibiarkan ya. Makanya salat itu adalah tiang agama Bapak Ibu rahimakumullah ya. Itu adalah hakikat penghambaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ritual penghambaan itu adalah salat. Dan ini kebetulan kita adalah pada bulan Rajab ya, peristiwa Isra Mi'raj. Ya, salat ini adalah satu-satunya perintah agama yang langsung dijemput oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ke Sidratul Muntaha melalui peristiwa Isra Mi'raj. Karena ini adalah ritual penghambaan ya. Maka dia akan menjadi pintu untuk amalan yang lain. Kenapa? Karena dengan kita menghamba kepada Allah ya, dalam arti kata salat itu kan penghambaan ya. Bagaimana salat kita itu nanti akan kelihatan kepada amalan yang lain gitu. Amalan yang lain itu kan diminta keikhlasan ya dalam berbuat. Nah, salat itu adalah pintu kepada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia itu memang ada pendorongnya untuk beramal ya. Instingnya tersebut ada mendorongnya untuk beramal, istilah seperti itu. Ya, tapi kalau salat itu adalah taqarrub ilallah ya, dan itu adalah pintu keikhlasan ya. Karena dengan salat itulah kita berkomunikasi dengan Allah. Kelihatan bagaimana kita itu mempunyai kesadaran akan hakikat Allah sebagai Al-Khaliq dan kita ini sebagai hamba ya, maka ketika sholat kita itu bagus, dalam amalan lain itu kita akan juga bisa, insya Allah akan bagus ya. Kenapa? Karena rasa kesadaran kita itu sebagai makhluk dan Allah itu sebagai Al-Khaliq itu ya dalam masalah kualitas sholat kita, dan mulai dari sholat Bapak Ibu rahimakumullah. Maka yang akan pertama kali dihisab itu adalah sholat. Nah, ya, jadi yang akan dihisab itu adalah sholat. Dalam
dalam sebuah ini ya, dalam sebuah hadis ya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, amalan pertama yang dihisab dari seorang hamba di akhirat adalah salat. Ya, pada hari itu Allah SWT berkata kepada para malaikatnya, periksalah salat hambaku itu, apakah dilaksanakannya dengan sempurna atau tidak. Jika salatnya sempurna, maka ditulis sempurna. Namun jika salatnya tidak sempurna, maka dikatakan, perhatikanlah apakah ada amalan sunat, salat sunatnya atau tidak. Jika ada, maka sempurnakanlah salat wajibnya yang kurang dengan salat sunatnya. Kemudian baru diperiksa amalan yang lain berdasarkan penilaian salat wajibnya. Jadi yang pertama kali itu diperiksa salat, kalau tidak sempurna salat wajibnya, dilihatlah dengan salat sunatnya. Maka kalau kita selama ini ya, selama masa hidup kita, nah ini termasuk saya juga ya, kita ini baru sudah tua-tua baru faham akan agama kita gitu ya, karena kita terlahir dalam sistem kehidupan yang ya tidak menegakkan Islam gitu ya, sehingga Islam itu kita dapatkan dari sana sini gitu. Maka ya mungkin salat kita tidak sempurna atau kurang atau ada yang tinggal, maka salat itu wajib kita bayar, salat wajib ya. Lalu apa? Diperbanyak salat sunat, perbanyak salat sunat. Karena apa? Agar nanti sempurna salat kita ya di penghisapan nanti. Nah, makna sempurna tersebut Bapak Ibu rahimakumullah ya, itu adalah di ruku dan sujud. Ini saya klik sekali lagi ya. Nah, kata Abu Amru Ibnu Abdul Bir, beliau berkata, penyempurnaan salat wajib yang tidak sempurna dengan melaksanakan sunat hanya berlaku bagi orang yang lupa melaksanakan salat wajib atau salat wajib dilaksanakannya, namun ia lupa membaguskan ruku dan sujudnya ya. Jadi lupa membaguskan ruku dan sujudnya. Jadi mungkin Bapak Ibu dulu pernah salatnya cepat-cepat ya. Ya saya juga pernah dulu ya. Lupa membaguskan ruku dan sujudnya. Maka ya, jadi sempurnanya salat ini ya di jumlah ruku dan sujud. Kita kan ada rukun dan syarat sahnya salat ya. Ya contohnya menutup aurat, suci dari hadas, suci badan pakaian, menghadap kiblat, masuk salat, kan itu syarat sah salat ya. Tetapi yang namanya sempurnanya salat itu adalah jumlahnya lengkap ya, khusyuknya, ruku dan sujudnya tersebut dia tuh makninah, istilahnya seperti pun. Maka orang yang dikatakan penyempurnaan salat wajibnya dengan salat sunatnya itu berlaku bagi orang yang lupa melaksanakan salat wajib, atau salat wajib dilaksanakan namun ia lupa membaguskan ruku dan sujudnya karena ia tidak tahu ya. Nah, adapun orang yang meninggalkan salat dengan sengajanya atau tertinggal salah satu dari rukunnya, lalu ia ingat hal itu tapi sengaja tidak diulangnya, jadi tidak dibayarnya Bapak Ibu rahimakumullah ya, dan ia hanya sibuk dengan salat sunatnya, maka salat sunat tidak dapat menyempurnakan salat wajibnya. Jadi ya nanti memang ada khusus lah kita berbicara tentang salat kalau memang ada waktu ya insyaallah ya. Tapi ini untuk peristiwa di hari pengadilan. Poinnya adalah kalau kita ingat berapa salat wajib kita yang kita lupa, bayar dari sekarang, tambah. Tapi kalau tidak ya, ingatkan salat sunat itu untuk membayar salat wajib ya, sampai kita perkirakan lah. Kan bisa diperkirakan ya kalau menurut saya. Kita tahu berapa umur kita sekarang, kapan yang kita tuh masa-masa dulu mungkin suka melalaikan salat atau meninggalkan salat gitu, itu dibayar ya. Karena ya berdasarkan kaji kita minggu lalu Bapak Ibu ketika ada tanya jawab ya, ini hak Allah ya. Ya, hak Allah itu wajib dibayar gitu. Hak Allah itu wajib dibayar. Hak sama manusia aja dibayar, hutang aja dibayar, apalagi hak Allah. Ya. Jadi wajib kita membayar salat wajib kita ya. Dan bedanya dengan puasa, apa? Salat tidak bisa diwariskan. Jadi kalau puasa Ramadan kita tidak mampu membayarnya, itu masih bisa kita wariskan kepada saudara kita atau anak kita, tolong bayarkan puasa saya. Bisa dibayarnya dengan dengan fidyah gitu ya, atau dibayarnya dengan berpuasa. Itu insya Allah bisa melepaskan hutang puasa kita. Tapi kalau salat tidak, salat itu benar-benar tergantung kepada individunya ya dalam melaksanakannya. Nah, jadi maknanya itu adalah wajib kita ulang ya, wajib kita bayar ya. Di salat wajib kita bayar, karena dia adalah
apa yang akan dihisab pertama kali, ya. Lalu dilihat untuk amal-amal yang lain. Ya, tadi sudah saya ceritakan, ya, karena sholat itulah pintunya, ya, pintu penghambaan kita, sehingga amal kita yang lain itu akan terlihat nanti itu adalah ikhlas karena Allah, itu karena kesempurnaan kita di dalam sholat, insya Allah, ya. Nah, sempurnanya sholat tadi adalah dalam kusuk, rukuk dan sujud. Dan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melaksanakan salat tapi tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya serta kekusuannya, maka ia sebaiknya memperbanyak bacaan zikirnya setelah salat supaya salatnya menjadi sempurna. Jadi kalau kita salatnya itu kurang sempurna gitu, ya, selama salat itu duduklah agak lama-lama zikir minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala biar sempurna. Nah, kalau sempurna salat kita, baru dilihat amal-amal kita yang lainnya, ya, puasa kita, zakat kita, ya, dakwah kita dan seterusnya. Ya, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, seburuk-buruk pencuri adalah orang yang mencuri salatnya. Mereka bertanya, bagaimanakah caranya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Nah, ya, jadi ya, kalau dalam istilahnya itu kelihatan dalam tumakninah, ya, rukuk dan sujud. Nah, itu kan kita menghamba, Bapak Ibu yang menghamba kita, menghormat kita kepada Allah. Nah, ini harfiah, ya, apa maksudnya, ya, jasadiah gitu. Kelihatan secara fisik gitu, ya, secara langsung, ya. Jadi tadi saya bilang bahwasanya sholat itu adalah, ya, ritual penghambaan. Bayangkan kita itu menghamba, menghormat gitu, ya, tapi tidak dengan gaya hormat kepada Allah gitu, ya, dalam bentuk, ya, ruku kita gitu, ya, enggak ada hormatnya. Bagaimana rasanya gitu, seperti itu, ya, Bapak Ibu yang ya. Mungkin insya Allah mudah paham dengan apa yang saya maksud. Begitu juga dengan sujud kita, ya. Sujud itu tanda apa, tunduk kita kan, ya, menyembah. Bayangkan orang sujudnya apa, tunggak gitu, ya, nggak ada rasa tumakninah, rasa hormat itu nggak ada, ya. Anggaplah Bapak Ibu komandan gitu, ya, lalu dihormat sama anak buahnya. Bayangkanlah kalau kita bukan komandan, ya, ada gaya hormatnya main-main, bagaimana rasanya? Nah, sama dengan itu, ya, karena dia ini adalah secara langsung, ya, fisik dia, jasa dia, ya. Nah, makanya doa ketika sujud itu dikabulkan, ya. Nah, maka kata Rasulullah, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala ketika ruku, besarkan, ya, ditakdiskan Allah. Kemudian bersungguh-sungguhlah berdoa kepadanya ketika sujud, mudah-mudahan dikabulkan doamu itu, ya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Jadi sempurnanya adalah pada ruku dan sujudnya. Nah, Imam Abu Hanifah berkata, seseorang sudah bisa dikatakan melaksanakan sholat jika sudah dipenuhi semua rukunnya seperti rukuk dan sujud, walaupun rukuk dan sujudnya tidak sempurna, tidak bisa diterima. Ini kata orang, sempurnanya sholat itu cukup dengan rukun dan syarat sah sholat, tidak bisa sempurna kalau rukuk dan sujudnya tidak ada tumakninahnya. Kenapa? Orang yang tidak menyempurnakan salatnya termasuk orang yang mempermainkan salatnya dan mendapat celaan dari perbuatannya itu. Karena Rasulullah SAW mengatakan bahwa salat orang yang demikian adalah salatnya orang munafik yang hanya mengingat Allah sedikit dalam salatnya. Jadi yang akan diperiksa nanti di hari pengadilan adalah salatnya, yaitu sempurna salatnya. Ya, setelah sempurna rukun dan syarat sah salatnya, lalu ada kekhusyuan dan ada bentuk penghambaan, ya, membesarkan Allah, ya, mentakdiskan Allah, ya, dan bentuk ketundukan kepada Allah. Nah, insyaallah, ya. Jadi makanya kalau kita yang dikatakan firman Allah, ya, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya, sungguh salat itu mencegah kefasikan, ya, dan kemungkaran. Itu benar kalau salatnya itu benar, ya. Salat itu benar, maka itu akan mencegah kefasikan dan kemungkaran karena bentuk penghambaannya itu sempurna kepada Allah, sehingga rasa takutnya itu menular, ya. Nah, manusia itu kan
imannya naik turun ya, maka nanti diulang lagi, sesudah subuh diulang lagi zuhur. Kalau dia mempunyai kualitas yang sama bagus dengan subuh, itu akan bisa menjaga dia insya Allah sampai asar, yang mana dia sudah capek-capeknya gitu ya, sampai maghrib lagi diulang lagi sampai isya ya. Jadi ya, yang namanya sempurnanya sholat itu adalah pada sujud dan ruku ya. Nah kita kemarin sudah berbicara tentang melalaikan sholat ya. Jadi menyia-nyiakan sholat ya, yang diancam ya oleh Allah Subhanahu wa taala, fawailul lil musallin ya, itu orang yang tidak memperhatikan waktu, wudu dan kesempurnaan ruku sujudnya dan lain-lain yang seumpama dengan itu walaupun sholat dilaksanakannya. Nah, dalam tafsir kemarin sudah saya simpulkan ya, misalkan sholatnya tidak mengharapkan pahala sholatnya, kalau mereka meninggalkannya mereka tidak takut akan hukuman. Nah, berhubungan dengan waktu sholat ini penting ya, dia tidak salah paham. Sholat di luar waktu sholat ya, tidak melaksanakan di waktu yang seharusnya. Jadi misalkan kayak zuhur sampai asar itu waktu sholat zuhur ya, itu termasuk melalaikan sholat. Kalau misalkan kita tuh nggak ada hal yang membuat kita itu tertahan untuk sholat. Misal kita duduk aja di rumah, udah masuk waktu zuhur kita berdiam diri saja, itu termasuk melalaikan sholat. Tapi kalau kita sibuk ada sesuatu misalkan yang sesuai dengan syar'i yang tidak bisa kita sholat, lalu kita sholat zuhur ya, masuknya jam 12.30, kita sholat zuhur jam 1.30, itu boleh. Talabul ilmi itu boleh ya. Talabul ilmi itu bukan menunda sholat ya, mengakhirkan di waktunya tapi tetap masuk waktu sholat. Ini harus paham ya. Tetapi kalau terus menerus kita di akhir waktu sholat, itu termasuk melalaikan sholat ya. Lalu apalagi melalaikan sholat tidak khusus sholatnya ya, sholat tidak membaca bacaan sholat dari tafsir ya, hampir sama dengan makna yang tadi ya, dengan ya ruku dan sujud, tidak merenungkan makna sholatnya sehingga tidak berpengaruh kepada sikapnya ya. Jadi tidak berpengaruh kepada sikap sholat, tidak sempurna sholatnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya, itu tentang sholat ya. Jadi yang dihisab, nah ini luar biasa lagi ya, manusia yang tidak dipedulikan pada hari kiamat ya, tidak dipedulikan ya. Diriwayatkan dari Said Al-Khudri bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala menanya hambanya di akhirat dengan berkata, apakah yang menghalangimu dari mengingkari kemungkaran yang kamu lihat? Maka hamba itu menjawab, wahai Tuanku, aku hanya mengharapkanmu, aku memisahkan diri dari manusia. Bahwasanya manusia yang tidak dipedulikan Allah pada hari kiamat itu adalah manusia yang tidak mengingkari kemungkaran ya, atau tidak mencegah kemungkaran, atau berdiam diri ketika ayat-ayat Allah diperolok-olokkan orang. Nah, dalam hadis yang lain ya, Rasulullah SAW bersabda, jangan hanya berdiam diri ketika melihat ayat Allah diperolok-olokkan orang-orang. Orang yang demikian akan ditanya di akhirat, apakah yang menghalangimu mencegah kemungkaran ucapan yang kamu lihat? Ia menjawab, wahai Tuanku, aku tidak mau mencegahnya karena takut pada manusia. Allah menjawab, menjauhlah dariku karena akulah yang seharusnya kamu takuti. Jadi kemungkaran Bapak Ibu rahimakumullah ya, wajib kita ingkari ya. Ya, selemah-lemah iman adalah dengan hati. Tapi yang paling bagus itu adalah dengan perbuatan. Kalau kita punya kekuasaan ya, kalau kita punya kekuasaan kita perbuatan. Kalau kita tidak punya kekuasaan adalah dengan apa? Dengan ucapan ya, kita cegah, kita dengan dakwah ya, maka amar ma'ruf nahi munkar itu mencegah ya. Jadi kalau dengan apa? Dengan perbuatan itu orang yang punya kekuasaan. Orang yang nggak punya kekuasaan itu dengan ucapan. Nah, biar nanti Allah tidak bilang menjauh dari kita, paling kurang kita mengingkari dengan ucapan kita. Ini adalah perbuatan mungkar ya. Saya tidak setuju dengan itu. Ya. Itu paling kurang seperti itu. Nah, itu jadi hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti. Nah, itu ya yang hal-hal yang perkara ya, yang pada hari kiamat ya. Pada hari pengadilan ya. Ya, dari hari berbangkit gitu ya, di padang mahsyar lalu dikumpulkan. Nah, dimulailah hari pengadilan. Nah, hari ketika itu mulut dikunci ya, dalam berbagai banyak firman Allah, al-yauma tahtimu ala afwaihim
Ya, pada hari itu kami tutup mulut mereka. Ya, wa tukallimuna aydihim, dan berkatalah kepada kami tangan mereka. Ya, wa tashhadu arjuluhum, dan memberikan saksian kaki mereka. Wallahu ya, bima kanu yaksibun, terhadap apa yang mereka usahakan, apa yang mereka kerjakan. Nah, itu dalam surat Yasin ya. Dalam surat An-Nur, pada hari ketika lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Ya, dan mereka berkata ya kepada kulit mereka, mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami? Nah, jadi anggota tubuh berbicara, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Ya, kenapa gitu ya? Walaupun kita sudah ada kitab amal segala macam. Nah, para ulama menyatakan pertama itu adalah untuk mempermalukan orang yang berbuat jahat di hadapan semua makhluk di akhirat. Jadi semua manusia dikumpulkan gitu ya. Maka orang-orang berbuat jahat itu, yang mereka itu secara rahasia melakukan kejahatan itu ya, anggota tubuh mereka yang menjadi saksi. Lalu apa? Ya, jadi manusia itu sama kayak kita sekarang ya keadaannya. Dalam arti kata kita punya akal, punya apa? Bisa jadi karena mereka ketakutan, ya, karena mereka stres gitu ya akan siksaan yang akan mereka hadapi. Mereka tuh tidak faham kitab-kitab amal mereka gitu. Ya, jadi biar faham kitab-kitab amal mereka, ya, apa kejahatan mereka lakukan, maka dibiarkanlah anggota tubuh mereka yang berbicara atas mereka. Ya, yang berbicara atas mereka. Nah, itulah yang terjadi pada hari kiamat ya, ketika mulut dikunci. Ya, lidah yang berbicara lagi ya. Mulutnya dikunci. Jadi kita tidak ini. Ya, tidak mempunyai kuasa terhadap anggota tubuh kita sendiri ketika itu. Berikutnya Bapak Ibu rahimakumullah ya. Tadi yang disuruh jauh diacukan oleh Allah orang-orang yang tidak mengingkari kemungkaran. Nah, ini yang tidak diajak bicara Allah pada hari kiamat. Siapa itu? Ya, Allah SWT berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 174, "Innal ladzina yakhtumuna ma anzalallah." Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah minal kitab, dari kitab-kitab. Nah, ini para pengemban dakwah, para ulama, para ustadz. Wa yastaruna bihi samanan qalila, dan menjualnya dengan harga yang sangat sedikit. Dan apa kata Allah? Ulaika, mereka itu yakuluna fi butunihim ilan nar. Kata ya. Mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api. Ya, wala yukallimuhumullah. Ya, dan Allah tidak akan berbicara dengan mereka yaumul kiamah, pada hari kiamat. Ya, jadi Allah akan berbicara kepada orang-orang ya yang menyembunyikan apa yang diturunkan Allah, menyembunyikan Al-Qur'an, tidak fasda' bima tu'ma, menyampaikan apa adanya, ya. Ya, wala yuzakkihim walahum azabun alim. Ya, dan Allah tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka siksa yang amat pedih. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah ya. Jadi para pengemban dakwah, para ustadz, para ulama, berat pengemban dakwah ini sebenarnya kalau saya katakan ya. Kenapa gitu? Orang tidak suka mendengar ya yang hawa nafsunya, tidak suka gitu. Orang tidak suka mendengarkan ada orang yang menyampaikan apa yang hawa nafsunya tidak suka. Ya, nggak ada yang suka. Nah, lalu apa? Ada kecenderungan manusia gitu ya untuk memaksa orang-orang yang berdakwah itu untuk mengurangi gitu ya, atau ya agar yang didengarnya itu bisa disenangi, bisa senang didengar oleh telinga mereka gitu. Nah, itu yang secara umum terjadi ya. Dan itulah yang kita lihat dalam sejarah umat manusia gitu. Sampai akhirnya mereka merubah ya, kitab-kitab Allah ya. Ya, yang kalau sekarang ini ya mengecam atau mempengaruhi orang-orang yang menyampaikan firman-firman Allah ya. Dengan apa? Dengan harga yang sedikit ya. Apakah dengan jabatan gitu ya? Dunia ini harga yang sangat sedikit Bapak Ibu rahimakumullah ya. Atau dengan harta, atau dengan kedudukan, atau bahkan dengan ya kalau ancaman nggak harga sedikit lagi ya, itu udah nyawa yang jadi ini. Nah, ini orang yang tidak diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat ya. Berikutnya ya. Alam menjadi saksi pada hari kiamat ya. Kalau tadi tubuh yang berbicara ya, yang sekarang ini alam yang menjadi saksi. Ini dalam sebuah firman Allah dalam surat Yunus ya. Ya, wa ma takunu
fi syai'in, kata Allah. Kamu tidak berada dalam satu keadaan, ya, wa ma tatslu minhu, ya, minal Quran, gitu ya, dan kamu tidak membaca suatu ayat dari Quran, dan kamu tidak mengerjakan satu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Jadi apapun keadaannya, kami itu maksud Allah itu ya Allah dan ciptaannya tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarah atom di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar, dan dari itu melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lahul Mahfuz. Dalam banyak hadis, ya, suatu kali setelah Rasulullah membaca firman Allah Subhanahu wa taala berbunyi, pada hari itu bumi menceritakan beritanya, ya. Beliau bertanya, tahukah kalian tentang berita yang disampaikan oleh bumi itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang mengetahuinya. Beliau berkata, berita itu berupa kesaksian bumi terhadap amal perbuatan hamba atau umat yang dilakukannya. Bumi berkata, pada hari itu ia melakukan hal ini di permukaanku. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, setiap datang siang kepada anak Adam, ia akan berkata kepadanya, wahai anak Adam, aku makhluk yang baru, dan aku akan menjadi saksi di hari akhirat terhadap perbuatan yang kamu lakukan. Jadi lakukan amal kebaikan pada siangku ini supaya aku saksikan kebaikan itu nanti di akhirat. Sebab kalau aku sudah pergi, maka aku tidak kembali lagi. Dan malam juga berkata demikian kepadanya. Ya, Ibnu Al-Mubarak dari Abdullah bin Amru, ya, bin Al-As berkata, siapa yang sujud di satu tempat seperti dekat pohon atau batu, maka pohon atau batu itu menjadi saksi baginya di hari kiamat. Kalau kita mungkin HP kita, laptop kita menjadi saksi buat kita nanti, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Rasulullah SAW bersabda, harta itu hijau, sangat memikat. Pemilik harta yang paling baik adalah yang memberikan sebagiannya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Barang siapa mendapatkan harta dengan cara yang tidak benar, maka ia seperti orang yang makan tapi tidak akan kenyang, dan harta itu menjadi saksi baginya di hari kiamat. Jadi semuanya akan menjadi saksi bagi kita di hari kiamat nanti. Nah, itu maknanya, ya. Kita akan dimintai pertanggungjawabkan. Jadi manusia ternyangka dia nggak akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, berbuat seenaknya saja, ya. Ya, sementara dia akan kembali, ya. Sudah kita lihat, ya, kita bakalan meninggal, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, ya, masih ada waktu, ya, insya Allah beberapa lagi, ya. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan, bahwasanya di hari pengadilan itu ada siksaan yang langsung diberikan, ya, tetapi itu belum siksaan di neraka, ya. Nah, ini dalam sabda Rasulullah, nih, hadis riwayat Muslim. Pada hari kiamat, orang yang memiliki emas dan perak tapi tidak melakukan zakatnya akan disetrika tubuh, kening, dan punggungnya dengan lempengan besi yang dibakar di atas api neraka jahanam. Setiap kali lempengan itu dingin, maka dibakar lagi selama 1 hari yang lamanya sama dengan 50.000 tahun, hingga datang pengadilan semua umat manusia. Kemudian mereka melihat jalan mereka, apakah menuju surga atau neraka. Ya, jadi ada siksaan yang langsung, ya, pada hari kiamat, belum lagi ditentukan apakah surga atau neraka. Nah, ini bil makna bahwasanya orang yang tidak membayar zakat tadi, bisa jadi amalnya banyak segala macam, ini seperti itu, ya. Nah, bisa saja nanti sudah selesai ini dia akan masuk surga. Tapi kalau amalnya sedikit ketika ditimbang, kita belum berbicara hisab, ya. Masih berbicara tentang perkara-perkara yang terjadi, gitu, ya. Dia bisa aja masuk neraka, gitu, walaupun sudah disiksa karena tidak membayar zakat emas dan peraknya. Nah, ini banyak, ya, dari hadis tadi ditanyakan pada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana orang yang punya unta nih, zakat harta, zakat ternak, ya, apa tadi, zakat emas dan perak, ya, ini zakat ternak dan atau zakat perdagangan, ya. Nah, ini kata Rasulullah, ya, sama saja, ya. Nanti dia kalau yang punya unta dibentangkan untuk rawa yang sangat luas, disuruh berjalan atas rawa tersebut, ya. Setiap dia menginjakkan kaki di rawa itu, kakinya tenggelam ke dalamnya sampai ke seluruh badannya, sehingga tanah rawa itu masuk ke dalam mulutnya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, dalam Islam nanti kita kalau mau, ya, kalau ada waktu, ya, khanzul mal, ya, menimbun harta itu dilarang. Ya, jadi kalau kita menabung dengan menimbun itu beda, Bapak Ibu. Menabung itu ada tujuan. Bapak Ibu menabung
untuk apa? Untuk beli rumah itu diperbolehkan, untuk naik haji itu diperbolehkan, untuk anak kuliah itu diperbolehkan, tidak menimbun harta. Tapi ada orang yang ditimbun lalu dihitung-hitung hartanya, ya, itu haram. Ya, itu ada lagi ancamannya, ya, itu haram. Baik, ya. Nah, nasib para pemimpin nanti, ya, ini yang terakhir, ya. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang pun pemimpin dunia melainkan akan ditahan di akhirat sampai Allah melepaskannya karena keadilannya dalam memimpin atau tetap ditahan karena kezalimannya. Nah, jadi, ya, maka dia termasuk berat, ya. Barang siapa melakukan penipuan terhadap kami maka dia tidak termasuk kelompok kami. Jadi pemimpin itu nanti dia akan ditahan. Mereka mungkin terakhir, ya, setelah yang lainnya itu ya, karena orang akan berhujah kepada mereka, gitu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, ya. Nanti di akhirat itu, dari pengadilan itu kan pintu neraka, pintu surga diperlihatkan tuh di hari pengadilan. Semua orang tuh berhujah pengen selamat, ya. Ya. Ya, dalam Al-Qur'an itu kan ada, ya. Dia menyalahkan pemimpin, ya, orang yang diikutinya. Semua orang berhujah. Ya, berhujah dengan ustadz yang didengarnya. Ini Allah, gitu, ya. Karena orang pengen selamat semuanya. Ya, kita aja lah, kalau gempa aja lah itu udah kelihatan nafsi-nafsi, ya. Jadi ada kesadaran diri baru cari anak, cari ini, ya. Tapi yang pertama itu menyelamatkan diri sendiri, ya, karena itu yang terbayang, kan. Nah, begitu juga nanti di hari pengadilan. Semua orang berhujah, ya, ya, dengan ustadznya itu, ustadz itu tuh, gitu, ya, nggak ngomong, nggak ngasih tahu, ya Allah, ya kan, jangan dibiarkan dia, kan seperti itu. Sama dengan pemimpin lebih lagi, ya, karena semuanya bergantung kepada dia dengan aturan yang dia inikan, yang dia terapkan. Dan kadang-kadang aturan tersebut ada ketidakadilan segala macamnya, gitu, ya, itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh ya, umatnya, ya. Nah, itulah pemimpin. Ya, dalam sebuah hadis, ya, Umar berkata kepada Abu Dzar Al-Ghifari, ya, terangkan kepadaku tentang hadis yang kau dengar dari Rasulullah SAW. Abu Dzar menjawab, aku dengar Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat pemimpin disuruh berjalan di atas titian neraka. Ketika ia melewatinya, tiba-tiba titian itu bergoyang keras dan semua yang ada di atas titian jatuh ke bawah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan pekerjaannya, berlalulah ia dengan selamat sampai ke seberang. Sedangkan orang yang durhaka kepada Allah dalam pekerjaannya jatuh ke bawah, ke dalam neraka selama 50 tahun. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ya, itulah kajian kita pada pagi hari ini, ya, mudah-mudahan menjadi kebaikan. Kalau ada pertanyaan silakan untuk penyampaian kajian. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.